Hai guys, kembali lagi di channel Nilart by Nila. Hari ini aku akan melukis bersama bunga ini. Kalau teman-teman lihat, ini buket yang isinya banyak banget bunganya dan ada bunga putih juga. Di sini aku pakai drawing gum. Kalau teman-teman seneng sama lukis buket bunga seperti ini, jangan skip videonya karena aku akan ngelihatin proses aku melukis dari white paper sampai jadi lukisan seperti ini. So, daripada kepanjangan openingnya, langsung aja kita masuk ke videonya. Hai guys, kita lanjut aja langsung ke proses melukisnya. Di sini aku mau melukis bunga buket ini ya. Fotonya aku tampilin. Nah, karena di situ ada bagian bunga warna putihnya, aku mau pakai drawing gum kayak gini. Ya. Nah, drawing gum ini untuk nutupin bagian kertasnya guys, supaya nanti dia tetap warna putih. Ini aku pakai belakangnya pensil belakangnya kuas aja supaya nggak ngerusak kuasnya. Soalnya ini kalau pakai kuas sayang kuasnya guys. Atau kalau teman-teman punya kuas yang mau dijadiin untuk spesial untuk ini aja juga boleh ya. Bagian kelopak bunganya yang aku mau warna putih. Terus supaya dia nggak kayak sendirian banget, mau bikin dua deh. Oke. Kita tunggu kering dulu. Nah, sembari kita nunggu kering di bagian situ, kita bisa ngelukis bunga-bunga yang lainnya. Di sini kuas cat air yang aku pakai, cat air dari White Night yang sudah aku taruh di palet seperti ini ya, guys. Seperti biasa, di sini yang warm tone, di sini yang cool tone. Itu kayaknya bunga marigold deh. Intinya kuasnya ditempel-tempelin aja guys. Tuhan kena sama warna hijau di sini. Nah, di sini kayaknya ada bunga poppy. Saran dari aku, jangan takut untuk goresin kuasnya di kertas guys. Jadi aku kan pakai kuas yang ini ya, yang Sonnet nomor 10. Coba kita pakai filbert brush tapi yang kecil nomor 2. Guys, coba aja diputar-putar kuasnya kayak gini. Nah. Nah, kalau teman-teman mau bikin batang kayak gini, pakai bagian ujung dari round brush guys. Nah, ini aku pakai round brush yang untuk Chinese brush. Tapi pakai round brush yang biasa juga nggak masalah guys. Nah, untuk ukurannya ini nomor 8 atau nomor 6 ya. Kuas filbert ini emang bener-bener mudah banget sih untuk bikin kelopak kayak gini. Coba lihat deh. Bener-bener kayak udah langsung jadi kelopak aja kan. Jadi makanya teman-teman wajib banget punya kuas filbert. Yang ini aku pakai nomor 10 tadi ya dari Sonnet. Nah, tapi kalau untuk bunga-bunga yang kecil yang butuh detail, aku biasanya pakai kuas round brush. Round brush apa aja guys. Yang penting ukurannya pas sama ukuran dari lukisan yang teman-teman mau buat. Kalau di sini ini aku pakai yang nomor 8 atau nomor 6 ya. Aku ulangin lagi. Kalau teman-teman lihat di sini aku kalau bisa sesederhana mungkin bikin kelopaknya guys. Baru kita bikin batangnya. Jadi ikutin aja yang ada di referensi fotonya.
Nah, supaya airnya nggak beleber, ini kan juga banyak ya pertanyaan dari teman-teman. Tapi Kak, kalau pakai cat air tuh airnya beleber. Nah, makanya dari itu pastikan teman-teman itu sebelum pakai kuasnya atau ditempelkan di kertas, itu setelah ngambil catnya yang udah di mixing pakai air, itu di tap dulu di kain atau di tisu gitu ya guys, sebelum ditaruh di kertas. Jadi kita tahu tuh seberapa banyak air yang ada di kuas kita. Untuk bikin lukisannya lebih menarik, kadang-kadang emang aku sedikit meleset dari referensinya, nggak masalah banget. Dan saran dari aku, pastikan banyak bunga yang saling tumpuk menumpuk guys. Contohnya di sini, ini ada bunga warna kuning yang dia itu letaknya di bawah si bunga putih gitu ya. Bunga putihnya ini bunga yang tadi aku masih tutupin pakai drawing gum gitu. Dan juga di belakangnya ada bunga warna ungu yang kayak kelihatan dari atas tapi agak nyempil sedikit gitu. Kenapa? Supaya terlihat lebih natural. Kalau kita bikin bunganya ada jarak terus satu sama lain, kayak ada jaraknya gitu atau bentuknya semuanya full bentuk utuh gitu, nanti akan kelihatan kayak nggak natural. Sedangkan kalau kita lihat buket kan bunganya saling tumpuk tuh, ada yang di bawah, ada yang di atas, ada yang kelihatan sampingnya. Jadi kita perlu banget untuk bikin di lukisan kita itu kayak ditumpuk gitu, nggak sempurna satu utuh kelihatan. Semoga jelas ya penjelasannya. Kalau teman-teman dari awal pakai warna yang tipis dan mau ngasih kayak kesan lebih tebal di bunga itu, tinggal di layering aja guys ketika bunganya udah agak kering gitu ya. Atau kalau sudah kering juga nggak apa-apa, tetap bisa di layering gitu. Contohnya teman-teman di sini lihat beberapa bunga aku tuh warnanya kayak pudar banget kan. Tapi nanti di akhir kita akan finishing, kita kasih layer warna yang lebih tebal dari warna yang sekarang ada gitu. Contohnya bunga yang warna pink di bawah ini atau bunga yang ungu di atas yang gede, itu warnanya pudar banget tuh. Nanti kita kasih detail guys dengan di layering pakai warna yang lebih tebal. Tips bikin daun dari aku itu teman-teman pastikan daunnya jangan terlihat terlalu kayak sempurna daun gitu, tapi bikin dia kayak agak terputus satu sama lain, terus itu dia agak miring, agak kecil, ada yang agak gede gitu. Kenapa? Karena supaya di kelihatannya itu nggak yang kayak stick kaku gitu. Jadi kita bikin se-flowy mungkin daunnya ya. Aku mulai kasih si bunga merah ini, ternyata cantik banget loh, dia ngasih aksen di bagian atas itu. Dan di sini aku coba proses menarik si bubble gumnya itu, nggak perlu takut guys, dia nggak bakal ngerusak kertasnya karena dia kayak latex karet yang mudah dicabut gitu loh. Dan di sini aku tinggal kasih kayak sedikit garis-garis warna abu-abu untuk bikin kayak apa ya, tekstur dari kelopaknya, dan dikasih bagian tengah untuk kayak benang sari dan putik-putiknya. Ini aku nambahin daun-daun yang agak panjang menjuntai supaya terlihat lebih menarik lagi lukisannya, dan aku kasih tuh warna-warna lebih gelap supaya daunnya tuh terlihat ada kayak perbedaan warna gitu. Kalau misalnya dia yang agak di samping kan dia pasti agak lebih gelap warnanya ya, kayak ketutup sama cahaya matahari gitu kan. Nah kalau yang mau kelihatan lebih terekspos itu aku biarin warnanya agak lebih hijau ke kuning-kuningan.
Di tahap ini aku sudah mulai cuma nambah-nambahin daun, nambah-nambahin detail dari shadow dari bunganya, kayak nambah-nambahin beberapa ornamen-ornamen kayak daun-daun kecil, bunga kecil kayak gitu supaya lukisannya tuh makin kompleks, makin menarik. Contohnya nih ada kayak daun-daun kecil yang ada bunganya mentol-mentol gitu. Dan di sini juga aku kasih beberapa kayak warna lebih tebal gitu supaya kelihatan kayak ada perbedaan shadow dari bagian-bagian kelopak bunganya gitu. Contohnya nih kayak bunga dahlia ini kan nggak mungkin ya warnanya sepudar itu. Nah, jadi makanya ditambahin beberapa warna yang lebih gelap. Dan ini dia hasilnya guys, tinggal dikasih nama dan tanggal pembuatan seperti biasa supaya nggak lupa kapan sih ini lukisannya dibuat. Tara, semoga teman-teman suka ya sama bukan tutorial juga karena aku lebih banyak kayak nunjukin dan bengong momen. Terima kasih banyak buat yang udah nonton sampai habis. Jadi itu tadi cara aku melukis buket bunga dari nol. Kalau teman-teman suka sama melukis buket bunga seperti ini dan bunga yang ada di belakang background aku, jangan lupa dikasih like videonya dan juga di subscribe biar nggak ketinggalan video aku di setiap hari Jumat. Itu aja guys, semoga hari teman-teman bahagia hari ini. Bye!